Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang diberkati Tuhan? Saya berdoa agar Bapak, Ibu, Saudara di dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dan dengan berlimpah-limpah. Pada hari ini kita akan kembali lagi menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang murtadin cantik yang dimana dia pada waktu itu di agama lamanya dia sangat membenci orang Kristen. Dia sangat tidak suka dengan orang Kristen. Dia sangat tidak mau berteman dengan orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Bahkan dia merasa lebih benar dari semua orang, secara khusus orang Kristen. Dia lebih benar dan bahkan dia bilang bahwa orang Islam itu pasti masuk surga. Orang Kristen jangankan masuk surga, cium bau surga saja tidak. Itu kata dia, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu di agama lamanya. Dan ternyata kebalik, Bapak Ibu Saudara. Justru orang Kristen yang pasti masuk surga, punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang memastikan semua orang yang percaya kepada dia masuk surga. Dan ketika dia waktu di agama lamanya, Bapak Ibu Saudara, kenapa dia sangat membenci orang Kristen, sangat fanatik, sangat intoleransi, Bapak Ibu Saudara, karena dia didoktrin dari kecil oleh keluarganya untuk didoktrin untuk menjadi muslim yang taat, yang sangat fanatik, yang kental, yang harus taat 100% untuk menjalankan ajaran agamanya. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yaitu harus rajin sholat, rajin pengajian, rajin menghafal Al-Quran, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun dia tidak mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita dan kasih, karena ajarannya tidak ada yang namanya ajaran kasih, melainkan hanya kebencian, iri, dengki yang dia dapat waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya dia melihat orang Kristen, dia sudah sangat membenci. Dia muslimah yang sangat fanatik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun apalah daya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan yang pilih dia, kalau Tuhan yang tarik dia untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan dengan cara Tuhan, dia hanya mengirimkan orang Kristen sebagai temannya dia. Dan orang tersebut, temannya dia itu, dia tidak kenal identitasnya. Dan dipikir itu orang Islam. Dan lama-kelamaan dia tahu temannya itulah orang Kristen. Dan akhirnya mereka berdiskusi tentang Tuhannya temannya itu orang Kristen dan Tuhannya dia di agama lamanya pada waktu itu. Dan dia timbul kemarahan, timbul kebencian. Tapi temannya ini yang orang Kristen, dia hanya senyum, tertawa. Kenapa? Karena dia bilang,
Tuhan saya tidak boleh balas, tidak boleh marah, tidak boleh benci. Kalau saya marah, nanti Tuhan saya marah. Ya, itu jawaban dari temannya ini, orang Kristen, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya dia memang orang yang ditarik, yang sedang dipilih oleh Tuhan. Dan akhirnya dia mempunyai pikiran yang berubah untuk mencari tahu kok bisa Tuhannya orang Kristen seperti itu. Dan akhirnya dia mencari tahu. Dan itu memang caranya Tuhan, itu kuasa Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sehingga dia harus diizinkan untuk haus akan kebenaran firman Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk rindu, punya komitmen untuk mencari Tuhan yang benar, Allah yang benar. Karena ajaran-ajaran agamanya di waktu agama lamanya itu hanya mengajarkan kebencian, kebohongan, dan merasa lebih benar pada waktu itu, Bapak Saudaraku. Dan di situ tidak mendapatkan damai sejahtera, sukacita, gembira. Ajaran yang namanya ajaran kasih tidak ada di agama lamanya, sehingga dia wanita atau muslim yang sangat fanatik, sangat taat, sangat benci orang Kristen. Dia malah menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga sampai sekarang dia dipakai Tuhan secara luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan inilah kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga murtadin cantik ini menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan hal yang mudah, itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bukan Tuhan yang tarik dia, kalau bukan Tuhan yang pilih dia untuk menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab memang Yesuslah satu-satunya Tuhan yang dapat menghapus dosa manusia, yang dapat mengampuni manusia, yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa, dan satu-satunya Tuhan yang bawa manusia ke surga. Bagi yang percaya kepada Dia, itu yang dapat diselamatkan, yang bisa masuk surga bersama Dia nanti. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, satu orang ini bertobat, semua orang di surga bergembira, surga bersukacita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita jangan lama-lama, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Namun sebelum kita menyaksikan tayangan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dari sepanjang kehidupan kami dan dari sepanjang aktivitas kerja kami, sehingga sampai saat ini kami dalam keadaan sehat selalu. Dan pada saat ini kami mau menyaksikan sebuah kesaksian ini dari seorang murtadin cantik, yang dimana proses dia mengenal Yesus, proses dia menjadi Kristen, dan sehingga sampai sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan biarlah kiranya kesaksian ini dapat memberkati kami semua, dan kami juga semakin kuat dan teguh iman kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menyaksikan sebuah kesaksian ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Aku itu ya berlatar belakang Islam ya. Hanya saja aku itu orangnya cuek teman-teman sama yang namanya keselamatan. Karena nggak paham, mikirku gini, orang Islam pasti masuk surga ya. Jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak ya udahlah gue orang Islam pasti gue masuk surga. Dan pada saat itu aku itu orangnya fanatik teman-teman ya. Karena memang sudah didoktrin oleh keluargaku, di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam ya. Mungkin nggak semua orang Islam begitu, mungkin sebagian ada yang toleransi. Kalau aku itu memang benar-benar non-toleransi karena aku merasa bahwasannya aku yang paling benar, aku yang paling ya benar lah istilahnya gitu. Pasti aku masuk surga, mereka itu tidak bisa mencium bau surga. Nah jadi aku tuh kayak ngerasa gimana ya, fanatik gitu. Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu, di sekolah SMK Muhammadiyah. Dan aku masuk sekolah ke situ karena nenek aku pengen aku tuh memperdalam iman Islamku gitu. Dan karena aku orang Islam ya aku masuk ke situ ya teman-teman. Dan kebetulan sekolah aku itu dekat dengan gereja. Kalau ada tilangan motor itu pasti aku lewat jalan-jalan kampung ya teman-teman. Dan aku tuh sering lewat di depan gereja. Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh, kayak ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu. Pokoknya nggak tahu lah. Tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya. Pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman, bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak gitu. Ya mungkin nggak semuanya, ini aku ya, tapi bener aku tuh salah satu orang yang sangat-sangat intoleransi, apalagi orang Kristen teman-teman. Wah sangat-sangat benci. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengenal Tuhan Yesus. Benar teman-teman ya, memang mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib teman-teman. Dan itu ya bukan saya aja, teman-teman saya murtadin, mereka ya bertobat karena mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Contohnya tadi Pak Bom ya, seperti itu. Memang itu kesaksian benar teman-teman. Mungkin untuk kalian yang belum merasakan jamahan Tuhan, belum merasakan Tuhan menjamah kita secara real, mungkin kita nggak akan percaya ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar teman-teman ya, Allah yang maha perkasa ya teman-teman, Allah yang maha hadir. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang memang maha hadir. Dan itu aku ulang-ulang teman-teman, karena memang tidak ada Allah seperti Yesus ya teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengenal kebenaran lewat teman saya teman-teman. Dia itu notabene itu Kristen. Aku tuh nggak tahu kalau dia itu orang Kristen teman-teman. Pada saat itu masalah itu terus aja gitu dalam hidup aku. Anak yang mungkin dari kecil itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, terus udah dewasa pun nggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Wah, jadi aku di situ merasa aku mau mati aja gitu. Tapi Tuhan itu baik ya teman-teman. Tuhan mengirimkan saya teman Kristen. Tapi aku nggak tahu kalau dia itu Kristen. Setelah aku tahu dia Kristen, aku tanya, apa kamu Kristen? Aku bilang begitu. Tahu, iya tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian. Oh iya, aku Kristen. Di situ rasa timbul benci gitu, kayak pokoknya gue harus ninggalin dia nih. Aku nggak mau punya temen orang Kristen gitu. Tetapi ketika aku merenung gitu, oh jangan begitu. Teman aku itu baik gitu. Dia itu terus aja menyemangati aku ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi butuh seseorang. Dia itu nyemangatin aku teman-teman. Tetapi timbul rasa jahat gitu, kayak pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi Allah ya. Itu kan aku dulu sebelum mengenal kebenaran. Dan setelah itu aku optimis, aku ngajarin dia Islam tuh begini. Dia itu cuma senyum aja gitu. Kamu tuh kenapa sih kok senyum aja, kata dia gitu. Ya udah, aku mah toleransi aja gitu. Nah pada saat itu lambat laun
ada video TikTok ya viral, itu video Palestina sama Israel yang yang berperang itu ya teman-teman, kan itu viral banget itu. Nah terus aku orang Islam pasti aku berpihak kepada Palestina ya, karena Palestina adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam dan Israel adalah bangsa pilihan ya. Pasti dia berpihak kepada Israel. Di situ ada perang teman-teman, perang cekcok lah istilahnya gitu. Aku ngebela Palestina, dia ngebela Israel. Pokoknya kata-kata kotor itu keluar saking keselnya teman-teman. Itu tapi dia tuh kayak sabar gitu. Kamu sih bukannya marah malah sabar. Gak apa-apa, aku gak boleh marah. Tuhan pun nanti marah ke aku. Kalau aku gak maafin kamu, nanti Tuhan gak maafin aku. Aku tambah penasaran, ini ajarannya gimana sih orang Kristen itu gitu. Terus dia bilang, kamu kenapa? Aku bilang gitu. Selalu mengandalkan Tuhan kamu, selalu memuji-muji Tuhan kamu. Tuhan kamu lu cuma nabi kan gitu kan. Tadi saya ingat khotbahnya Pak Bom Bom, luar biasa, ini jelas banget. Kata dia, kalau memang Yesus Kristus nabi, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah terang hidup, akulah kebangkitan. Karena aku belum punya Alkitab, aku belum, teman-teman, maksudnya apa gitu. Dan ketika itu ada rasa timbul penasaran, aku pengen kenal Tuhan Yesus, tapi menolak, nggak mau. Pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Tapi dia tuh banget teman-teman, kuat banget. Malah di depan aku dia tuh memuji-muji Tuhannya terus. Apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Aku bilang begitu kan sama dia. Kata dia, Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karenanya aku memiliki keselamatan gitu, dan aku damai sejahtera. Aku semakin penasaran. Terus aku bilang sama dia gini, ya udah tunjukin kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang benar ya. Kalau memang Tuhan itu adalah Tuhan dan juru selamat manusia, tunjukin ke aku. Aku tantang Tuhan pada saat itu teman-teman, dengan emosi, dengan nada tinggi. Dia sampai, iya kamu benci nggak apa-apa, tapi jangan menghujat ya, karena menghujat Roh Kudus itu dosanya tuh nggak bisa diampuni. Enggak, pokoknya aku mau tahu siapa Yesus Kristus. Kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, coba datang ke mimpi aku gitu teman-teman ya. Pada saat itu malamnya aku tantang Tuhan nih ya. Jam 5 teman-teman, itu masih cekcok aku sama teman aku sampai jam 5, bayangin ya. Jadi bangun tidur, telepon, terus ribut lagi. Aku bilang, udah pokoknya dia tuh terus bilang gini, ya udah mana mukjizat nabi kamu, mana mukjizat nabi kamu. Dia tuh tanya-tanya teman-teman. Pas aku baca Al-Quran itu kan mukjizatnya itu membelah bulan ya teman-teman, sama itu Al-Quran ya, itu mukjizat terbesar. Dan di hadis ada sih ya, air keluar dari sela-sela jari atau apa. Aku kurang aja gitu. Aduh enggak ini nih, kalau cuman itu doang nanti dia ketawa. Iya membelah bulan katanya gitu. Membelah bulan tuh efeknya apa? Bukannya membelah bulan itu dongeng katanya. Enggak dongeng. Di surat Al-Quran juga ada, aku bilang begitu. Lihat dong Yesus Kristus katanya gitu kan, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah liat. Pokoknya dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Di situ ada rasa kayak kebencian teman-teman. Wah aku panas hati nih, masa aku lebih unggul dari Tuhannya dia dibanding nabi aku yang cuman. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita untuk doakan terus supaya banyak orang yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang membawa kita ke surga. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, serta share kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian yang sangat luar biasa lewat channel Kabar Gembira ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.